Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bangkit untuk menang. Renungan firman Tuhan terdapat dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16a. Kita akan fokuskan kepada ayat yang ke-16a saja. Sekali lagi Amsal 24 ayat yang ke-16a. Demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Sekali lagi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana kehidupan orang percaya, kehidupan orang benar yang telah menerima kebangkitan Tuhan Yesus, meskipun menghadapi problem, meskipun menghadapi masalah, apapun itu berulang-ulang kali, tetap orang benar akan berusaha untuk bangkit kembali, bangun kembali. Jatuh adalah bagian dari setiap proses perjalanan kehidupan setiap manusia. Jatuh adalah bagian yang tidak bisa terhindarkan dari proses pertumbuhan dan juga pembelajaran dalam kehidupan manusia. Jatuh bisa berbicara mengenai banyak hal, contohnya seperti keterpurukan, masalah, persoalan, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam hubungan percintaan dan lain sebagainya, atau bahkan kegagalan dalam rumah tangga, atau bisa berbicara mengenai rasa ketidakpercayaan diri kita. Namun kita harus ingat bahwa semua itu bukanlah akhir dari segalanya. Kejatuhan, kegagalan, dan masalah dan lain sebagainya itu sifatnya hanyalah sementara. Itu hanyalah sekali lagi sementara. Kita bisa mengubahnya menjadi suatu kemenangan ketika berada di dalam Tuhan Yesus. Karena orang yang menang adalah orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang menang adalah orang yang mau terus bangkit, orang yang mau terus berdiri, orang yang mau terus berjuang, orang yang mau terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, baik iblis mengintimidasi seperti apapun, ketika kita berada di dalam Tuhan, ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita semakin dikuatkan oleh Tuhan dan kita akan berusaha untuk bangun kembali, akan berusaha untuk bangkit kembali. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Banyak sekali Bapak Ibu kisah Alkitab yang menceritakan bagaimana para tokoh sebelum dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mereka pun pernah mengalami yang namanya jatuh. Mereka pun pernah mengalami yang namanya gagal. Contohnya seperti Daud, dia pernah berzina dengan istrinya Uria. Musa pernah mengalami yang namanya ketidakpercayaan diri ketika Tuhan mau memanggil dia, Tuhan memakai dia untuk mengeluarkan bangsa Israel. Sebelumnya itu dia merasa dia tidak pantas, merasa tidak bisa. Kemudian ada juga Paulus, sebelum dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai seorang penginjil, dia adalah orang yang jahat. Dia berusaha untuk membunuh, menganiaya para pengikut Kristus. Kemudian kita juga melihat Yunus, dia pernah lari dari panggilan Tuhan Yesus. Dan yang paling penting yang mau saya sampaikan yaitu kita melihat Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Petrus dekat dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, Petrus berada di situ bersama dengan murid-murid yang lain. Tapi dia pernah jatuh, yaitu menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Petrus itu melihat mujizat Tuhan senantiasa, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Petrus melihat secara langsung apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tapi dia pernah mengalami yang namanya jatuh, yaitu menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Namun kita diingatkan kembali bahwa ketika kebangkitan Tuhan Yesus terjadi, ketika kebangkitan Tuhan Yesus diberikan kepada Petrus, Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, sang kebangkitan itu, dia mengalami yang namanya kemenangan. Dia bangun kembali, dia bangkit kembali. Dia tidak mau lagi hidup dalam keterpurukan, tidak mau hidup lagi dalam ketakutan. Dia bangkit kembali karena dia sudah menerima kebangkitan itu. Dia sudah merasakan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga dia bangkit kembali, dia bangun kembali menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Marilah kita mau terus bangkit di dalam Tuhan.
Kita mau melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Kita justru semakin di dalam tekanan, semakin di dalam keterpurukan, kita mau semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita mau semakin mengandalkan Tuhan Yesus. Siapapun kita, seperti apapun masalah yang kita hadapi, seperti apapun kegagalan yang pernah terjadi, seperti apapun kita pernah jatuh berulang-ulang kali, dimanapun itu, dalam hal apapun itu, baik jatuh dalam intimidasi iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk membuat kita menyerah, tapi kita mau tetap kuat. Kita mau bangkit kembali sebagai orang-orang yang percaya, yang orang-orang yang menerima kemenangan Tuhan Yesus. Kita mau bangkit karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16a. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, aku tidak menyerah. Tuhan, aku tidak takut karena aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang sudah memberi kemenangan, aku punya Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan kemenangan dalam kehidupanku. Saya akan menutup firman Tuhan dengan membacakan satu ayat lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.